Hanya saja saya tidak melihat di sana adanya usaha bupati untuk menekan legislatif untuk segera mencari pasangannya. Assalamualaikum, Kapten Indonesia Oktober Yandi. Waalaikumsalam, Bang Ustadz Seprizal. Bisa didengar suara saya dengan jelas? Bisa, Bang. Bagus. Bisa. Di mana posisi Kapten sekarang nih? Di Jakarta? Di Sekarang mana? posisi di Jakarta, Bang, di kantor. Jakarta ya, di oke. kantor ya di Jakarta Law Firm. Oh, Kapten, sebelum kita mulai, Siap. saya mengajukan pertanyaan dulu dengan Kapten. Silakan dipilih. Nggak perlu dipikir, jawab cepat aja. Politisi atau pilot? Politisi. Kenapa memilih politisi? Masalahnya kan sudah kemarin sudah eksis di pilot itu. Siap. Karena politik itu menentukan setiap detik dari kehidupan kita. Jadi perlu sepertinya melakukan sebuah gerakan untuk kebaikan, baik itu kebaikan bagi diri sendiri maupun kebaikan masyarakat dan juga bangsa dan negara. Walaupun harus rela meninggalkan pilotnya. Siap, memang harus ada yang dikorbankan. Berarti Kapten juga pensiun dari Angkatan Udara? Siap, pensiun dari Angkatan Udara. Wah, luar biasa beraninya. Ibaratnya kemarin saat di TNI itu pendidikan kawah candra di mukanya untuk kepemimpinan. Luar biasa beraninya itu. Sebuah manuver ya, yang terima kasih, Bang. Sebuah manuver yang memang luar biasa lah kalau menurut saya itu. Meninggalkan pilot yang sudah pilot, kemudian menjadi politisi. Sekarang masih bergabung di Partai Berkarya atau sudah pindah partai? Masih di Berkarya. Dan kita rencana mau munaslup. Wah, munaslup. Ya, kita di sini mendoakan mudah-mudahan anak-anak daerah banyak yang bisa masuk ke DPP partai apapun gitu. Karena kalau sudah ke DPP, amin. Kalau sudah ke DPP itu sudah semakin baguslah peluang kita, ada akses-akses yang bisa kita buka di daerah di pusat itu gitu. Siap, amin, amin, Bang. Tapi udah berapa lama Kapten tidak pulang nih? Baru 4 bulanan mungkin. 4 bulan ya, sebelum ya? COVID pernah pulang sekali. Siap. Memang pulangnya cuma sebentar. Pulang ke Kampar sebentar ya. Siap. Di Jakarta tetap memantau perkembangan daerah kan? Siap, tetap memantau perkembangan daerah. Bagaimanapun kan ini tanah air kita. Iya. Memang harus dipantau tanah kelahiran. Memang harus dipantau terus. Ya. Saya ingin minta pendapat Kapten ini soal posisi wakil bupati yang hingga sekarang sudah 1 tahun tak terisi ini. Bagaimana Kapten memandang dari Jakarta sana? Tentu kalau kami memandang dari kejauhan tidak akan kelihatan apa yang menjadi penyebab sampai bupati kita menjomblo hampir 1 tahun. Hanya saja kita tentu sangat menyayangkan kenapa hal ini terjadi. Yang perlu kita pikirkan sebenarnya bagaimana agar kinerja dari pemerintah kabupaten bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat kita. Itu intinya, Bang. Mau sebenarnya ada bupati ataupun tidak adanya mau adanya wakil bupati ataupun tidak ada, kita menginginkan pemerintahan kinerja dari pemerintah tetap maksimal dalam melayani masyarakat. Nah, kalau pantauan Kapten maksimal nggak sekarang dengan bupati menjomblo ini? Siap, tentu kalau kita melihat secara matematikanya, tentu kan adanya bupati dan wakil bupati ini seharusnya disitulah posisi maksimalnya kinerja pemerintahan dalam melayani masyarakat kita di Kampar. Kalau kita melihat tentu dengan
tidak adanya wakil bupati selama 1 tahun ini, kita melihatnya dengan angka-angka ya tentu ini sangat merugikan masyarakat kita di Kampar. Karena tentu masih banyak tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh wakil bupati tapi tidak ada yang melakukan. Dan saya yakin bupati pun melakukan tugasnya sendiri tidak bisa maksimal juga. Seperti itu Bang. Menigit ada telepon. Boleh. Silakan diangkat, Cap. Kalau nggak apa-apa Bang, sudah saya ini kan. ya, kalau menurut Kapten menguntungkan enggak bupati ini menjomblo atau dia harus punya pasangan gitu? Siap. Sebenarnya kan amanat undang-undang dalam rangka melayani masyarakat, bupati memang harusnya ditemani oleh wakil bupati. Takutnya di saat menjalankan dinas nantinya ada terjadi apa-apa sama bupati seperti kejadian kepada Pak Aziz terjadi pada bupati ini, tentu kan nanti ada kekosongan yang akan membuat kinerja pemerintah bisa melambat bahkan bisa lumpuh. Seharusnya sebagai gerakan sebagai sebuah usaha antisipasi kita harusnya wakil bupati ini wajib ada. Wajib ada ya. Cuman Siap, wajib ada Pak. Ada persoalan kita sampai hari ini susah kita mencari informasi kenapa kok cukup lama menjomblo ini. Udah 1 tahun lebih ini. Betul. Artinya kita mau minta informasi ke pihak legislatif juga enggak bisa juga, ke eksekutif juga tertutup. Kemudian di partai pendukung pun, partai-partai koalisi pun tak bisa juga kita korek informasi. Ini bagaimana kira-kira nih, Cap? Mestinya kan dibuka ke publik ini kan? Siap. Saya pun sudah mencoba untuk komunikasi dengan beberapa ketua DPD partai pendukung. Pertama yang saya pertanyakan, kenapa sampai hari ini belum ada wakil bupati. Tapi yang kedua adalah kira-kira siapa yang dijagokan. Cuma dari semua jawabannya yang saya simpulkan, sepertinya di elit Kampar sendiri belum ada kesepakatan tentang permasalahan itu. Yang kita khawatirkan tidak ada kesempatan ini adalah adanya udang di balik batu, ya kan? Yang dilihat bukan lagi kapasitas tapi isi tas, hingga ini dibiarkan berlarut-larut ya. Atau bisa sangat merugikan masyarakat kita. Atau karena mungkin isi tas itu masih belum berisi, nah. Bisa jadi. Karena Kapten bisa jadi, tapi kita nggak bisa menuduh ya. Nggak bisa menuduh ya. Kita nggak bisa menuduh. Cuma kan kebanyakan dalam pemilihan, jangankan eksekutif, di legislatif pun seperti itu. Banyaknya transaksi politik yang sebenarnya ini sangat merugikan masyarakat dan juga merugikan kita secara demokrasi. Kalau kita sudah tidak melihat lagi kapasitas dari seseorang, kita lebih melihat kepada isi tas ini. Iya, bisa jadi itu ya. Memang sampai hari ini masyarakat masih bertanya-tanya, kenapa kok belum diisi? Apakah kita kekurangan kader untuk mengisinya, atau karena political will para pemangku kebijakan ini yang kurang, atau bagaimana gitu? Nah, mestinya kan kepada warga, kepada rakyat lah, mereka kan harus menyampaikan juga bahwa belum bisa menuntaskan penyelesaian posisi wabuk ini. Sampai hari ini panitia pun belum terbentuk itu. Kalau tidak salah saya periode lalu panlihnya sudah terbentuk, tapi karena ini periode baru, tentu mesti kan dibentuk lagi, diisi lagi orang-orangnya. Dibentuk lagi. Nah, sementara waktu kan udah kasih ini bulan Oktober, kalau tidak diisi maka posisi wabuk itu kan hilang. Betul. Bagaimana menurut Kapten ini? Siap. Kalau kita bicara tentang SDM masyarakat Kampar yang punya kapasitas untuk mengisi jabatan wakil bupati, bahkan bupati, sebenarnya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali, dan kita mengakui bahwa SDM kita sangat punya potensi
baik itu yang di dalam Kampar maupun yang berada di luar Kampar sendiri. Hanya saja dijadi yang bilang tadi, bisa jadi political will di sana yang tidak menginginkan SDM-SDM yang bagus tersebut untuk jadi wakil bupati. Nah, karena ada yang tadi pertimbangan di luar nalar cara kita berdemokrasi yang menodai nilai-nilai demokrasi tersebut. Berarti karena belum satu visinya, belum satu persepsinya dalam menatap figurnya, ini mungkin penyebab enggak? Bisa jadi juga. Bisa jadi juga. Kan selain kapasitas mungkin sudah dilihat mungkin calon kita ataupun SDM kita yang ada di Kampar yang punya kapasitas untuk mengisi wakil bupati tersebut. Hanya saja bisa jadi ya yang tadi yang isi tasnya tadi mungkin yang diperkirakan. Karena bagaimanapun politik kepentingan ini kan susah kita hilangkan. Apalagi untuk di Kampar. Iya. Kalau Ya. menurut Kapten, di mana letak masalahnya ini? Dari pandangan Kapten lah, kenapa kok bisa agak terputus sistem rekrutmen ini? Siap. Saya sudah mencoba buka Google. Saya tidak tahu apakah Kampar selalu terupdate melalui berita-berita yang valid. Hanya saja saya tidak melihat di sana adanya usaha bupati untuk menekan legislatif untuk segera mencari pasangannya. Itu yang pertama. Karena saya melihat ada beberapa dari partai pendukung yang istilahnya bersuara melalui media menginginkan agar Wabub segera harus diisi. Yang kedua, kalau dari sisi legislatifnya, ya seperti yang Abang sampaikan, di periode lalu sudah terbentuk panitia pemilih, tetapi setelah periode ini seharusnya dibentuk lagi. Sampai hari ini kita tidak mendengar apakah panitia pemilih itu sudah terbentuk, apalagi sudah bekerja untuk melakukan proses pemilihan. Nah, itu yang kita lihat. Dan ketiga, mungkin kalau kita lihat apakah ada keinginan dari masyarakat kita ataupun kesadaran dari masyarakat kita tentang permasalahan ini. Apakah mereka merasakan dengan tidak adanya ini pelayanan di Kabupaten Kampar berkurang atau tidak? Apakah mungkin karena itu apatisnya masyarakat kita akhirnya permasalahan ini dibiarkan terjadi? Akhirnya ini mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk sengaja mengosongkan jabatan wakil bupati tersebut. Ini pendapat pribadi, Bang, ya. Ya. Cap, tadi Kapten mengatakan bahwa masih kurang tekanan dari bupati soal ini. Memangnya bupati bisa berperan di sini dalam soal pengisian kekosongan ini? Apakah itu tidak wewenang partai pendukung saja? Siap. Seharusnya kan begini, Bang. Bupati dan wakil bupati itu kan baik itu dalam pemilihannya, tentu sampai bekerjanya 5 tahun ke depan, mereka ini satu paket dalam melaksanakan tugas-tugas dari eksekutif. Seharusnya dengan hanya ada bupati saja sekarang tanpa ada wakil bupati, beliau seharusnya merasa pincang dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Apakah sekarang kita bertanya, apakah sekarang Bapak Bupati merasakan bahwa beliau ini pincang berjalannya, atau beliau malah merasa gagah dalam kondisi pincang dalam melakukan kewajibannya terhadap masyarakat. Jadi pressure yang kurang dari bupati berperan juga ya? Kurang pressure tadi, kurang tekanan bupati kepada partai koalisi, itu juga bisa menjadi penyebab ya? Kalau kurang suaranya bupati yang presiden ya, menurut saya ya seperti itu. Bisa jadi karena Pak Bupati merasa aman-aman saja tanpa wakil pun apa-apa, ya udah kan serah saja mau dia mau mengadakan pemilihan atau segala macam, yang penting saya jalan aja. Ini kalau saya ingin melihat kondisi yang terjadi di Kampar ini sama dengan kondisi yang terjadi di DKI Jakarta pada beberapa waktu lalu, di saat Sandiaga Uno memutuskan menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo, terjadilah kekosongan yang cukup lama
hampir juga lebih juga setahun di DKI Jakarta. Tetapi Pak Gubernur Anies Baswedan pada waktu itu tidak diam. Beliau selalu mendesak DPRD DKI pada waktu itu untuk segera melakukan pemilihan dan didorong terus oleh Pak Gubernur, dan itu kita bisa melihat. Cuma pada waktu itu yang kita lihat secara kasat mata, ternyata begitu alotnya partai pendukungnya itu kan PKS dengan Gerindra untuk menentukan siapa calonnya, yang akhirnya kan di luar dugaan juga. Mungkin itu yang saya lihat. Jadi yang saya lihat di Kampar, dengan melihat media dan juga bertanya kepada teman-teman yang ada di Kampar, saya melihat kurangnya pressure bupati terhadap permasalahan ini. Berarti beliau merasa baik-baik saja berjalan dalam kondisi pincang dengan satu kaki. Atau memang bupati merasa enak menjomblo mungkin, maka tak perlu pendamping. Ya, apa bisa juga. Apa saran Kapten terhadap apa ini? Terhadap permasalahan ini, Bang? Ya. Tentu secara pribadi sebagai salah satu putra Kampar, walaupun tidak tidak berdomisili sekarang di Kampar, tapi keluarga ada di Kampar, saudara-saudara ibu, adik-adik saya, abang-abang saya berada di Kampar, tentu saya merasakan sebagai masyarakat juga, tentu adanya kepincangan tanpa adanya wakil bupati di Kampar. Banyak mungkin yang terbengkalai pelayanan-pelayanan yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Tentunya akan lebih maksimal jikalau bupati bersama wakil bupati dalam melaksanakan pelayanan tersebut. Yang kedua, tentu kami sangat berharap partai pendukung legislatif ataupun dari eksekutif bersama tokoh-tokoh masyarakat terus mendorong agar posisi wakil bupati ini segera terisi. Tentunya memberikan pressure terhadap yang punya kewajiban dalam memilih, dalam hal ini DPRD, untuk segera melakukan pemilihan terhadap posisi wakil bupati tersebut agar kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat bisa pelayanan terhadap masyarakat bisa jauh lebih maksimal. Kan sayang kalau tidak diisi ya, Kep ya. Sebab undang-undang mengamanahkan diisi gitu. Betul. Siap, betul. Ada Bang yang lain? Saprizal juga bisa mengisi, kan? Kapten lah itu yang bagusnya. Kan mantan ketua DPRD Kampar, siap, punya kapasitas. Iya. Banyak kok yang bisa mengisi posisi itu. Di Kampar banyak, jangankan jadi wakil bupati, jadi gubernur pun banyak orang Kampar yang bisa. Apalagi wakil bupati. Siap, setuju. Cuman political will tadi yang harus ditumbuh kembangkan, baik oleh eksekutif, legislatif maupun partai-partai. Nah, kita tunggu aja, Cap. Mudah-mudahan dengan adanya tekanan-tekanan dari semua pihak, posisi ini segera diselesaikan, diisi oleh partai-partai pendukung ini. Saya kira itu, Kapten. Terima kasih banyak. Terima kasih, Cap ya. Mudah-mudahan Kapten, mudah-mudahan Kapten sukses di Jakarta, di DPP, dan besok sama-sama, Bang. Akan bertumbuh dan berkembang orang-orang daerah yang ada di Jakarta itu, sehingga akses kita semakin terbuka di Jakarta. Amin. Terima kasih, Cap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Saudara, sahabat Safizar Rahim, saya baru saja wawancara dengan putra daerah Kabupaten Kampar yang ada di Jakarta, yang saat ini sedang berkiprah di sebuah partai politik di Jakarta, Kapten Oktober Yandi. Beliau berbicara soal wakil bupati yang perlu diisi, karena kalau tidak diisi kita rugi. Maka oleh karena itu mungkin ajakan Kapten Oktober Yandi tentang perlunya rekrutmen itu segera diselesaikan, saya kira adalah sesuatu hal yang lumrah sebagai anak daerah yang tidak ingin bupatinya
jalan terseok-seok, pincang katanya. Kalau tidak diisi seolah-olah bupati itu berjalan pincang. Maka oleh karena itu kalau diisi enak jalannya dalam mengabdi kepada masyarakat. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan bagi partai politik kepada legislatif yang nanti akan memilih. Kalau memang panitia pemilihannya belum dituntaskan, bisa menjadi acuan bahwa desakan masyarakat sekarang soal posisi wakil bupati itu harus segera diisi. Demikian, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.